me reaction if you already prepared your note. Oke, thank you yang udah kasih reaction. Oke. Ada yang join lagi. Mutiara, Dia, Linda. Sambil miss absen ya. Mutiara berarti 2. Mutiara, Dia, Linda. Oke. Okay, let's start our class by reciting basmalah. Oke, ada yang join lagi. Ntar ya, Miss buka slide-nya dulu. Wait minute, masih loading slide-nya. Oke. Are my screen clear enough? Apakah slide-nya sudah terlihat, guys? Yes, Sudah. Oke. Ada yang join Sandy ya? Nah, oke, look at the slide. Di bagian kiri. Anyone know what picture is that? Ini gambar apa ya di bagian kiri, guys? Sawit kah, Miss? Oke, ada yang jawab kurma, ada yang jawab sawit. Iya, mereka satu keluarga mungkin ya, karena pohonnya mirip. Ya, ini pohon sawit. Ada yang tinggal atau rumahnya dekat dengan perkebunan sawit? Ada nggak ya kira-kira ya? Atau kalian pernah lihat pohon sawit sebelumnya? Oke, ada yang punya kebun sawit. Pernah lihat? Oh, sering lihat. Oke, berarti pernah ya. Nah, our today's topic is about this. Nah, Miss punya infografis. Sebenarnya harusnya idealnya kalian belajar literasi dulu baru numerasi karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dulu. Oke. Nah, Miss punya infografis judulnya Petani Sawit Belum Sejahtera. Nah, supaya bisa jawab selanjutnya, I need you to know about two term. Bentar ya. TPS, TPS, dan NTP. Ini ya, TPS dan NTP.
from the infographics, coba kalian temukan dulu. Yang pertama, kepanjangannya dulu deh. Kalau udah tahu kepanjangannya, menurut kalian apa yang dimaksud TPS dan NTP? Oke. Oke, kalau secara umum, TPS itu ini kalian cari infonya based on infografis. Jadi bukan kalau secara umum kan TPS itu tempat pembuangan sampah. Nah, itu benar. Tes potensi skolastik juga benar. Oke, tapi sekarang cari arti kata. Sorry, TBS Miss yang salah sebut ya. TBS berdasarkan teks. Oke, sorry ya, misalnya sebut yang benar itu TBS and NTP. Oh, berarti Miss tipu nih. Itu TBS. Ini ada di sini. Anyone got the meaning? Oke. Coba. Oke, based on the infografis ya, bukan arti secara general, tapi arti TBS dari infografis ini. Oke, ada yang udah dapet, Miss mau tanya. Yang terakhir jawab. Nur Fatonah dapat infonya dari mana? Kalau mungkin ada temennya yang belum tahu. Could you open your microphone? Where is? Dari itu, Miss, dari sini, dari posternya. Di bagian mana? Di NTP lebih sedikit 100. Oh, ini. Iya, Miss. Oke, ini ada kata NTP. Ada yang Oke, thank you Nur Fatona. Kalau Vivi, di mana Vivi kamu dapat TBS? Itu Miss, di yang keterangan kecil. Oh iya, ini ya. Thank Yang you. di bawah Nah, fakta. Oke, bagi yang belum nemu, TBS dan NTP ada di sini ya. Kepanjangannya tandan buah segar. Kalian tahu makna kata tandan? Oke, belum tahu ya. Tandan itu biasanya dipakai kalau Oke, ada yang tahu, ada yang belum. Untuk menggambarkan atau menyebutkan jumlah sesuatu, misal buah pisang satu tandan gitu kan. Satu tandan itu yang kalau pohon pisang itu kan banyak. Nah, kayak gitu tandan. Nah, ini juga kalau sawit berarti satu tandan sawit satu grup yang isinya banyak buah. Oke, bukan satu pohon, tapi satu grup, tapi lebih dari satu biasanya. Oh, kata Najwa kalau nggak salah di Banjar bahasanya satu tundun. Oh gitu ya. Aku juga baru tahu. Oke. Itu TBS, tandan buah segar. Sekarang NTP. Nilai tukar petani. Oke, what is NTP? NTP itu ini ya, kepanjangannya nilai tukar petani. From this info, you can get the meaning of NTP.
perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, itu NTP. Jadi berapa nilai NTP yang ideal? From the text, berapa nilai minimum NTP yang ideal gitu? Nah, benar. Nilai NTP yang ideal itu adalah 100. Kalau kurang dari 100, berarti pendapatannya petani itu lebih sedikit daripada pengeluarannya. Oke. Next question. Nah, sekarang kita ke numerasi. Oke. Infografisnya masih sama. Question number 1. Dari infografis ini ada berapa data kuantitatif? Terus sebutkan. Langsung ditulis di note-nya ya. Langsung tulis in your note. Question number 1. Ada berapa ada berapa jenis data? Ada berapa macam data, bukan jenisnya, macam. Dan sebutkan data apa saja yang bisa kalian peroleh dari infografis ini. Oke. Oke, udah ada yang jawab? Baru 1. Oke, ada Tiara yang jawab. Coba Tiara sebutkan apa aja yang ada datanya. Yang data kuantitatif Ya. itu yang angka-angkanya nggak, Miss? Oke, jadi angka-angkanya itu menunjukkan apa? Yang di bawah yang tahun, terus yang gambar pohon sawit itu tingginya, ya nggak, Miss? Ini tahun, data pertama yang bisa kita lihat ada tahun. Oke, terus apa lagi? Yang gambar sawit itu Gambar sawit menunjukkan apa? tinggi pohonnya, Miss. Oke, Atau dari mana gimana? Tiara tahu kalau ini tinggi pohon sawit? Nebak, Miss. Oh, nebak. Ada nggak keterangan yang menunjukkan bahwa ini tinggi pohon sawit, atau ada keterangan lain nih yang menunjukkan kalau gambar sawit ini menunjukkan apa? Hasil produksi. Oke. Di mana? Keterangannya bisa Tiara baca di bawah ini, Tiara. Nah. Iya, Miss. Oke, berarti apa? Pohon sawit. Nilai tukar petani perkebunan rakyat Riau. Oke, NTP ya berarti. Ya. Tadi Tiara bilang ada 3. Satu lagi apa? Yang di atas, yang 1.500. Yang di atas ini menunjukkan harga TBS Provinsi Riau. Oke, ini singkat aja TBS gitu ya. Oke. Jadi ada berapa data, Tiara? 3. Oke, 3. Thank you, Tiara. Oke, Miss. Oke, ternyata dari satu infografis ini ada 3 data. Nah, tadi yang udah kita bahas. Thank you juga yang udah jawab di kolom chat. Oke. Nah, nomor 2 ini bisa kita jawab dengan nomor 3 langsung deh. Bacalah
data yang terdapat pada kotak merah. Cara baca data yang Miss kotakin ini gimana? Write down in your notebook. Gimana kalian baca data yang ada di dalam kotak ini? Dari 3 data itu, bagaimana cara bacanya? Oh, kotak yang mana? Yang merah ini ya? Kotak yang merah. Oke. Miss tunggu ya, kalian bisa tulis di chat kolom atau pakai voice. Oh, ada yang sudah jawab. Oke, Miss tunggu yang lain. Oke, still waiting for the others. Ada 2, 3. Oke, yang lain baru 3. Yang lain? Oke. Mungkin oke, 4. Thank you, Miss. Mau tanya yang udah jawab tadi yang pertama ada Fitri Nur Askia. Oke, could you explain your answer? Fitri, mungkin kalau ada temannya yang belum jawab supaya bisa jawab juga. Ya, Miss. Gimana, Fitri? Pada tahun 2014, perkebunan sawit Riau mempunyai 1.826 tandang buah segar dan memiliki nilai tukar petani mencapai angka 97. Oke, thank you Fitri. Jadi kita sebutin tahunnya dulu. Pada tahun 2014 TBS-nya Provinsi Riau 1824 dan NTP-nya 97. Oke. Next question. Don't forget to write down in your notebook, everyone. Next question. Oh ya gini. Mulai week ini kalau kalian sering jawab di kolom chat, Miss akan catat dan Miss nggak akan assign tugas buat kalian. Jadi udah Miss nilai langsung gitu ya. Jadi kalau bisa jawab aja langsung di chat kolom. Jadi Miss catat siapa aja yang jawab, terus nanti waktu Miss kasih tugas di GC, Miss nggak akan centang nama kalian. Jadi kalian udah dapat nilai tanpa ngerjain tugas gitu. Oke, number 4, pertanyaan number 4. Berapakah harga TBS di tahun... Oh, nomor 2. Nomor 2 ini udah kejawab dengan nomor 3. Jadi keterkaitannya tadi di tahun yang sama, ininya sama gitu ya cara bacanya. Oke, number 4. Berapa TBS di tahun 2016? Oke, Miss catat ya siapa aja yang jawab.
Bentar. Oke. Thank you yang udah jawab. 2016. Masih ada yang mau jawab? Oke. Oke, ada pertanyaan Miss, jawaban nomor 2 dan 3 tadi gimana? Nomor 3 tadi cara bacanya di tahun 2014 TBS di Provinsi Riau itu 1826 dan NTP-nya 97 gitu. Oke, sekarang number 4 ada yang mau jawab lagi? Udah kayaknya ya. Number 5. Kalian langsung jawab di chat aja ya. Oke, berapa nilai NTP pada tahun 2017? NTP 2017. Oke, Miss tandain NMS dan SS. Mana ya SS? Oke, itu Ananda, coba Nanda Ramadina lihat lagi NTP itu yang mana? Oke, NTP itu yang biru atau yang pohon pohon sawit? Ya, NTP. Oke, udah bener. NTP yang pohon ya. Oke, the correct answer is 103. 103. Oke, thank you yang udah jawab di chat. Nah, next question. Ini masih gampang nih. Pada tahun berapa NTP itu nilai NTP paling rendah? Oke, banyak yang jawab. Oke. Oke, jadi nilainya nanti semakin banyak kalian jawab soal, semakin ini ya. Oke, NTP paling rendah. 1 minute. Oke. Udah ya, dan so bener yang udah jawab kalau NTP paling rendah. NTP paling rendah di tahun 2015. Oke, jadi kalian udah bisa ya baca data ini. Satu lagi ngecek. Oke, tadi parameter apa yang digunakan untuk menentukan pendapatan petani, pendapatan dan pengeluaran petani? Di sini kan ada dua, TBS dan NTP. Pada salah klik, Miss. Parameter apa yang digunakan untuk menentukan
seberapa banyak pendapatan petani dibandingkan pengeluarannya. Oke. Ini ya. Ini tanda kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti kalau kurang dari 100 NTP-nya berarti pendapatan petani itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Sekarang the question is, pada tahun berapa pendapatan petani lebih banyak dari pengeluarannya? Dan jelaskan ya, tidak hanya sebutkan tahunnya, tapi jelaskan kenapa. Oke, yang udah jawab bisa ditambahin penjelasannya. Oke, ada Fitri dan Lulu, coba ditambahin penjelasannya. Oke. Oke, thank you yang udah jawab jawaban dari Rida, Sendia, Fitri, Vivi, Nurfaiza, Lulu, Mutiara, Suci. Oh, sampai Mutiara. Nahda ya udah benar. Dari Suci, Miss jelasin ulang. Oke, Nisa juga udah benar. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan, Miss jelasin ulang. Kalau NTP-nya kurang dari 100, artinya pendapatannya itu lebih kecil daripada pengeluaran atau biaya hidup si petani. Oke, for example, kalau NTP-nya 98. Nah, ini tadi tanda kurang dari. Kalau misal kita lihat di tahun 2018, NTP-nya 98. Artinya apa? Pendapatan petani itu lebih sedikit daripada pengeluaran. Jadi pengeluarannya lebih besar. Kalau pas 100 berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Kalau supaya pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, berapakah nilai NTP-nya berarti? Oke, NTP-nya harus lebih dari 100. Oke. Miss, lihat lagi yang udah jawab di chat. Oh, udah banyak. Oke, tadi sampai Nisa udah bener, Tiara bener, Nurfatona bener, Gafrila bener, Septianya udah bener, Suci udah bener, Ananda Ramadina bener, Najma bener. Oke. Ada yang masih mau jawab? Miss tunggu. Kalau yang belum jawab di chat, kalian tulis di notebook ya. Kalau udah jawab di chat, ya. Pingkan. Oke, Pingkan bener. Kasih alasannya ya, Pingkan. Oke. Time's up. Oke, Miss mau buat yang belum jawab. Nah, berarti tadi harus lebih besar dari 100 ya. So, the correct answer is yang ini. Tahun 2017. Dari sekian tahun, ternyata hanya tahun 2017 yang pendapatan petani lebih besar daripada pengeluarannya. Itu kenapa tadi infografisnya bilang kalau petani sawit ini belum sejahtera. Next question. Look at the data again.
berapa peningkatan NTP yang harus dilakukan di tahun 2020 agar setidaknya pendapatan petani ini sama dengan pengeluarannya. Bentar ya, Miss Edit. Nah, data terakhir ini di 2019, datanya sekian. Berapa peningkatan yang harus dilakukan di tahun 2020 agar pendapatan petani sawit sama dengan pengeluarannya? Oke. Ada Sendia yang udah jawab. Kok masih sedikit? Do you need another clue? Kalau kalian butuh pertanyaan bantuan ekstra, bilang ya. Oke, plus alasan. Oke, bukan pakai persen, pakai angka aja. Oke, look at this. Data terakhirnya itu 2019. Di sini NTP-nya sekian. Kan tadi kalau pendapatan itu pakai NTP. Di tahun 2020 NTP-nya harus berapa sih supaya setidaknya pendapatan dan pengeluaran petani itu sama? Oke, thank you. Fitri, nah kan harus segitu. Berarti penambahannya berapa poin? Nah, Fitri bisa perbaiki jawabannya. Nah, coba hitung lagi. Oke, Gavrila udah bener, Sofia bener, Tiara, oke, Vivi, oh ya, Vivi udah dibenerin. Rida boleh, bener segitu. Sendia kalau pasnya kan itu jawaban Sendia tuh bener, cuman lebih gitu. Kalau yang pas minimal, yang minimal berapa Sendia? Lulu juga. Yang minimal banget berapa? Oke, Nurfatona. Nurfatona yang dilihat NTP yang ini Nurfatona, yang NTP yang dilihatnya. Oke. Nah, kalau yang belum jawab di chat nanti Miss assign tugas di GC ya. Kalau yang udah jawab nanti Miss nggak assign. Oke, Sendia. 4. Oke. Kenapa segitu Sendia? Dikit lagi. Tadi Nurfatona gimana? Nurfaiza ya, Nurfaiza udah bener. Ananda bener. Oke. Kan tadi NTP-nya segini, 95,6. Tadi di awal kita udah bahas kalau NTP yang ideal supaya pendapatan sama dengan pengeluaran berapa Nurfatona yang ideal? Yang idealnya oke, punya Lulu tadi bener, cuman jawab yang pertanyaannya itu nilai paling minimumnya Lulu. Yang paling minimum banget berapa kenaikan? Nah, 100 kan? Nurfatona tadi harus 100. Supaya jadi 100 ini harus naik berapa
poin. Oh, udah ya, udah diperbaiki. Harus naik berapa poin supaya, atau harus naik berapa banyak supaya jadi 100. Oke. Thank you yang udah jawab di chat. Oke, jawaban Aubrey bener, Vivi bener. Oke, Sandia udah bener. Tadi salah koma ya, Sandia. Berarti Nurfatona kurangin aja ya, 100 dikurangi 95,6. Nah, caranya 4. Nah, lanjutin. Ini berapa nih? Thank you udah jawab di chat. Sekarang kita bahas ya. 9. Oke, Nurfatona udah dapat. Oke, 4 ya. So the correct answer is oke. 3 minutes left. Mungkin ini oke, nomor 4 sama 5. Oke, slide sebelumnya ya. Bentar. Ada yang request slide sebelumnya. Oke. Sudah? Slide sebelumnya. Tadi Suci yang request. Oke, Lulu mau tanya boleh? Gimana Lulu? Oke, next question. Nah, ini harus ngitung sih nomor 4. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 data dan data NTP dan TBS sebelum ada dana sawit. Jadi pemerintah itu memberikan pendanaan bantuan dana kepada petani sawit. Nah, ini sesudah. Tapi kalian hitung pakai kalkulator nggak apa-apa sih biar cepat. Tapi kalau math nggak boleh ya. Ini biar cepat aja. Oke. Pertanyaan dari Lulu, itu nilai TBS-nya itu untuk per kilo, yaitu harga tandan per kilonya. Nah, NTP ini, nilai tukar petani ini bukan penjualan harga jual ke pembeli, tapi nilai tukar petani itu ini, perbandingan antara pendapatan petani dengan pengeluarannya. Jadi ini bukan TBS-nya segini terus dijualnya segini, bukan, tapi ini menunjukkan pendapatan petani yang dibandingkan dengan pengeluarannya. Jadi bukan data penjualannya gitu. Oke, pertanyaan lagi. 2015 ini kita masukkan, dia di tengah-tengah ya. Kita masukkan sesudah ini aja, sesudah dana sawit. Kita masukkan ke sini ya, karena di teksnya ini sebelumnya ada diketahui kalau dana sawit ini sejak 2015. Oke, nah pertanyaannya, berapakah rata-rata NTP sebelum dan sesudah ada dana sawit? Apakah pemberian dana sawit dapat meningkatkan NTP petani? Oke, coba dihitung dulu. Satu-satu ya, rata-rata sebelumnya berapa, sesudahnya berapa gitu. Coba hitung pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke, waktunya habis ya. 8:41.
Ada yang udah menghitung rata-ratanya? Cara menghitung rata-rata? Misal, rata-rata sebelum dana sawit 95,4 dan 97. Kalian tambahkan kan? 4, 12, 19, 192,4. Karena ada 2 data, berarti dibagi 2. Nah, gitu. Kalau ini juga sama. Setelah sawit, ini semuanya ditambahkan, dibagi dengan jumlah datanya ada 5. Oke, karena waktunya hampir habis. Oke, thank you yang udah ngitung ada. Oke, Miss clear chat, clear semua ya. Ini 96,2. Terus yang sesudah ada dana sawit 97,96. Oke. So, kalian bisa jawab nih, apakah pemberian dana sawit dapat meningkatkan NTP petani? Iya atau tidak? Menurut kalian pemberian dana sawit bisa meningkatkan? Oke, jawabannya rata-ratanya iya. Tapi apakah bisa membuat sejahtera petani? Apakah setelah pemberian dana sawit petaninya sudah sejahtera? Oke. Tadi 97,96 ya. 97,96. Oke, belum ya karena thank you udah jawab di chat. Oke. Ternyata pemberian dana sawit belum membuat petani sejahtera. Nah, gimana tuh? Gimana cara membuat petani bisa sejahtera? Nanti kalian akan pelajari di topik numerasi. Literasi, salah. Oke. I think that's all for today's everyone. Because time is over. Thank you banget yang udah jawab di chat. Nanti Miss lihat lagi kalau kalian udah jawab di chat, Miss gak akan assign tugas. Kalau yang belum jawab di chat, nanti Miss assign tugas supaya Miss tahu kalau kalian benar-benar jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Okay, any question before we close? No? If no, what have we learned today? Hari ini kita belajar apa? Oke, TBS yang aktif di kolom chat nggak usah. Jadi nanti Miss nggak akan centang nama kalian di GC kalau kalian udah jawab di chat, oke? Jadi Miss udah nilai jawaban kalian di chat. Oke. Nanti kalau yang namanya nggak ada di chat baru Miss assign tugas. Oke, hari ini kita belajar. Oke, thank you. Oke, thank you udah jawab di chat. Miss bacain. Oke, belajar tentang TBS, NTP, petani sawit. Oke, perbandingan ya. Oke, if there is no other question, thank you for joining today's class. Oke, you may continue this topic in literasi. Nanti mungkin kalian bisa lanjutin topik ini di literasi. Good luck for your next class. Tetap semangat and see you next week. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye, Miss and meeting semuanya.